BTTH Kaisar Api, episode 311. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hehe, Xiaoyan baru saja menukar Xuanbing berusia 1000 tahun, merasa sangat gembira. Dia perlahan meninggalkan paviliun obat dan menuju ke kota yang sibuk di samping. Pasar obat paviliun obat pada dasarnya hanya merupakan persimpangan tanaman obat, dan hanya kawasan pusat kota yang memiliki banyak tempat aneh yang terkonsentrasi, sehingga semua orang menyebutnya kawasan perburuan harta karun. Xiaoyan keluar dari paviliun obat, dan hari sudah hampir sore. Dengan latar belakang matahari terbit, ia perlahan berjalan menuju pusat kota. Tiba-tiba, di sekitar pusat kota yang ramai, lentera-lentera merah yang berkilauan tergantung di mana-mana, sungguh meriah. Mari kita lihat apakah aku bisa menemukan harta karun. Xiaoyan berjalan berkeliling, terus-menerus mondar-mandir di pusat kota. Dengan lentera-lentera merah di latar belakang, dan kerumunan yang ramai, pusat kota pun terasa cukup ramai. Brengsek, kompetisi 4 benua belum dimulai. Tak jauh dari situ, kedua pria itu berjalan perlahan. Keduanya memiliki aura yang kuat, bahkan aura salah satu dari mereka, yang membuat Xiaoyan cukup familiar. Saudara Musi, jangan terburu-buru. Konon, kompetisi 4 benua ini telah mengumpulkan banyak orang kuat, jadi ini akan menjadi sangat meriah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pria lain tertawa. Sebenarnya Paviliun Siyun dan Aliansi Naga Gila. Konon, kedua kekuatan ini berstatus hampir setara dengan penguasa di benua barat, dan kabarnya hubungan kedua kekuatan itu tidak baik. Bagaimana mungkin para penguasa muda kedua kekuatan itu bisa sedekat ini sekarang? Melihat kedua sosok itu berjalan-jalan, beberapa pria berstatus tinggi di pusat kota juga sedikit bingung. Lupakan saja, aku tetap tidak menginginkan masalah ini. Sepertinya banyak orang yang berkerumun di sana, pergilah dan lihatlah. Mereka berdua baru saja selesai berbicara dan langsung berjalan menuju alun-alun yang ramai orang. Tempat apa ini? Ramai sekali. Xiaoyan berjalan berkeliling dan tiba di tengah alun-alun kota. Entah kenapa, ada ratusan sosok berkumpul di sini, sungguh luar biasa. Hei, menyerahlah pada kalian semua. Subawahi kami adalah tempat berkumpulnya harta karun yang diakui di dalam Villa Tianming. Demi menjaga keagungan pemilik Villa Tianming, kami akan melelang beberapa harta karun yang kami peroleh secara berkala. Saat itu, di tengah alun-alun, seorang pria paruh baya berbicara perlahan, suaranya dipenuhi senyuman. Tepat di belakang pria itu, di tempat yang diselimuti cahaya merah, seorang pemuda yang tampak seperti serigala perlahan-lahan dikurung di dalam kandang. Pria itu memiliki aura ganas yang sama ganasnya dengan makhluk jiwa, yang membuat orang-orang merasa jijik. Villa Tianming saat ini sedang sibuk mempersiapkan kompetisi 4 benua, dan tentu saja mengabaikan orang ini. Kalau tidak, jika mereka tahu keberadaan orang ini, mustahil harta karun itu bisa dilelang. Apa ini? Kelihatannya seperti manusia. Melelang manusia tanpa izin adalah tabu besar. Banyak ahli di sekitarnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, meskipun Yin Huntian memiliki sifat khusus, mereka tidak mungkin melelang orang secara terang-terangan, apalagi mereka masih berada di dalam Villa Gunung Tianming. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan, Zubaohui? Bukankah pemilik desa mengatakan bahwa populasi tidak dapat dilelang? Kau memprovokasi keagungan pemilik villa dengan melakukan ini. Setelah beberapa saat, beberapa penduduk asli kota Sifang mempertanyakan musuh yang sama. Hei, kurasa kalian semua salah paham. Orang ini memang manusia, tapi dalam arti tertentu, dia bukan manusia. Pria paruh baya dari Zubaohui itu tertawa. Orang ini memiliki energi hantu yang kuat, tapi napas di tubuhnya sama dengan napas kita, kenapa begitu? Tanya beberapa penonton dengan heran. Ada perbedaan besar antara manusia dan hantu. Orang ini adalah gabungan manusia dan hantu. Saat berikutnya, sebuah pemikiran berani muncul di benak Xiaoyan. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, ia menyadari bahwa aura hantu dan amarah manusia yang mempesona dari orang ini sungguh menakjubkan. Dapat dipastikan, tapi itu tidak benar. Kebanyakan hantu itu hantu pengembara tanpa tubuh.
Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan manusia dan melahirkan keturunan? Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertanya dengan ragu. Tidak ada yang tidak mungkin. Setelah hantu-hantu terlahir kembali melalui suatu cara, mereka juga akan membawa energi hantu asli, jadi beginilah yang terjadi. Namun, anak-anak yang lahir di dunia hantu dan manusia pada dasarnya akan mati jika mereka tidak hidup lebih dari 3 tahun, karena hantu di dunia hantu akan mati. Qi dan amarah manusia berbeda, keduanya tidak cocok satu sama lain. Tapi orang ini, saya khawatir usianya telah berubah menjadi 20 tahun. Sungguh menakjubkan, aku khawatir ada sesuatu di dalam tubuh orang ini. Setelah beberapa saat, Master Soul Eater ikut bergumam. Bahkan Tuan belum pernah melihat perpaduan hantu dan manusia. Kini giliran Xiaoyan yang terkejut. Aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi sayangnya, aku belum pernah hidup lebih dari 10 tahun. Karena hantu dan amarah saling melahap, kebanyakan dari mereka masih bayi dan mati. Sang penguasa Soul Eater menggelengkan kepalanya. Tapi si kecil ini harus mendapatkannya. Ini pertama kalinya aku mengalaminya seumur hidupku. Jika aku berlatih dengan baik, aku pasti akan menjadi tangan kanan di masa depan, kata Soul Eater tegas, dan ia juga punya rencana baru di dalam hatinya. Bahkan dalam sejarah dunia hantu, peluang manusia untuk bersatu sangatlah kecil, apalagi sampai kehilangan masa dewasa. Baiklah, Xiaoyan mengangguk ringan. Meskipun dia tidak tahu misteri macam apa yang dimiliki orang ini, Master Soul Eater telah mengatakannya, jadi Xiaoyan tentu saja tidak akan menolak. Apa-apaan orang ini? Beberapa sosok yang kesal tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dia anak manusia dan hantu. Kalau kau tertarik, silakan ajukan penawaran. Setelah beberapa saat, pria dari Zubao-Hui itu membuka mulutnya pelan, suaranya penuh canda. Zubao-Hui bekerja sama dengan Tianming Mountain Villa untuk mengirimkan materi lelang ke Tianming Mountain Villa. Lagi pula, Tianming Mountain Villa menghabiskan banyak sumber daya untuk mempertahankan operasional seluruh wilayah. Anak hantu dan manusia, bagaimana mungkin seseorang bisa hidup begitu lama? Apa rahasia orang ini? Saat suara pria Zubao-Hui itu jatuh, ia tiba-tiba berbisik. 3 pil obat tingkat kaisar, 3 tingkat surga. 2 pil obat tingkat bumi tingkat 4 tingkat abadi. Resep untuk tingkat abadi tingkat surga tingkat 4. Dalam sekejap, setelah diskusi singkat, terjadilah perebutan harga yang mengerikan, dan banyak figur yang dikorbankan. Jelas, mereka semua ingin membawa orang ini pergi, untuk mencari tahu. Apakah ini terlalu kejam? Lupakan saja, ayo jadi pemburu. Xiaoyan awalnya berencana untuk ikut ujian, tetapi hanya ada sedikit hal yang bisa ia pikirkan sendiri, jadi ia hanya bisa menepis pikirannya. Kombinasi manusia hantu ini sepertinya memiliki beberapa fluktuasi yang familiar. Detik berikutnya, kekuatan jiwa melewati banyak sosok dan perlahan berjalan menuju pria yang terkurung itu. Manusia ini, sepertinya, baunya seperti seorang ayah. Detik berikutnya, ketika kekuatan jiwa Xiaoyan bersentuhan, pria yang terperangkap di dalam sangkar itu perlahan-lahan memproyeksikan pupil hitamnya ke arah Xiaoyan, dan tiba-tiba bergumam. Bicaralah pada dirimu sendiri, Weng berdengung. Dan saat Xiaoyan ditatap oleh pria di dalam sangkar itu, fluktuasi yang sama muncul di antara alisnya. Orang ini, mungkinkah dia pewaris keluarga senior Xiao kita? Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil, dan suaranya menghilang di dalam hatinya. Karena pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan suatu kekuatan yang sama persis dengan kekuatannya dari orang ini. Kekuatan itu tidak lain, itu adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao. Kekuatan darah klan Xiao adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang klan Xiao. Dan dengan kekuatan darah, kita bisa memanggil tanda klan untuk membantu, dan bahkan mengolah beberapa hal yang kurang dikenal. Kekuatan semacam itu cukup untuk benar-benar mengguncang para pahlawan, dan bahkan yang terpenting. Orang ini, yang terkait dengan klan Xiao, saya khawatir kurang lebih tahu sesuatu tentang klan Xiao. Orang ini, siapa dia? Sesaat kemudian, Xiaoyan buru-buru menekan fluktuasi dan tekanan kekuatan darah di tubuhnya serta garis keturunan di antara alisnya, agar orang-orang di sekitarnya tidak menyadari sesuatu yang aneh, tetapi kemudian hatinya jungkir balik. Tidak diragukan lagi bahwa setelah Xiaoyan ditukar darah oleh leluhurnya Xiao Xuan di benua Doqi,
ia memiliki kekuatan darah paling murni dari klan Xiao di tubuhnya, dan bahkan mengalami beberapa hal misterius kemudian. Di garis klan di antara alisnya, tampaknya menyembunyikan penjaga klan Xiao mereka, Yama 10 Kuil. Meski begitu, Xiaoyan masih belum menemukan solusi atas rahasia tersingkirnya klan Xiao di dunia 1000 besar. Kini, ketika ia mencium aroma familiar dari kombinasi manusia hantu ini, hati Xiaoyan terguncang. Itu jelas selera klan Xiao mereka. Tetapi sekarang setelah dia bertemu orang ini, Xiaoyan tidak akan menyerah apapun yang terjadi, dan pasti akan menyelamatkannya dengan selamat. Ada apa? Master pemakan jiwa tentu saja tidak menyadari hal-hal ini, dan langsung merasakan perubahan suasana hati Xiaoyan yang tiba-tiba, lalu bertanya dengan ragu. Tuan, aku khawatir orang ini memiliki garis keturunan keluarga Xiao kita, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, suaranya sangat tegas. Apa? Dia memiliki kekuatan garis keturunan keluarga Xiao Mu. Tiba-tiba, Master Soul Eater juga terkejut. Yah, tidak salah. Xiaoyan mengangguk mengiyakan. Meskipun kekuatan jiwanya salah, kekuatan darahnya juga tidak salah. Pantas saja, tak heran. Sudah kubilang, bayi yang lahir dengan kombinasi manusia dan hantu pasti tidak akan hidup sampai 10 tahun, tapi kalau dia benar-benar bertahan hidup sampai dewasa, jadi dia punya kekuatan garis keturunan keluarga Xiao Mu, masuk akal. Lagi pula, kata keluarga Xiao ada di Dakian. Di dunia ini, mereka punya kekuatan sihir yang luar biasa. Sesaat kemudian, Master Soul Eater juga tersenyum lega, tak heran awalnya ia merasa aneh. Kalau begitu, orang ini harus mendapatkannya. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu berhenti bicara. Napasnya tercekat. Begitu ada pemenang lelang, dia akan segera mengambil tindakan lebih lanjut. Orang ini punya aroma keluarga Xiao, kata Xiaoyan. Tak ada yang akan melewatkan kesempatan ini, mungkin ini akan memberitahu Xiaoyan banyak hal, dan bahkan jika dia kembali tanpa hasil, sebagai anggota keluarga Xiao, Xiaoyan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelamatkannya. Aku akan menciptakan teknik semi-abadi. Seketika, Musi di samping berkata langsung kepada banyak tokoh di Taichung. Teknik kuasi abadi. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak ahli yang hadir saling memandang dengan cemas. Jelas, kata ini memiliki kekuatan magis yang mengejutkan. Orang ini benar-benar bersedia. Nilai keterampilan bertarung semi-abadi itu unik di dunia 1000 besar. Bahkan beberapa sekte super pun jumlahnya sedikit. Saat Musi berbicara, tempat yang ramai itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang memperhatikannya. Mereka juga ingin melihat betapa sakralnya bisa menghasilkan sesuatu yang begitu berharga seperti keterampilan bertarung semi-abadi. Di dunia saat ini, klasifikasi keterampilan bertarung berkisar dari tingkat surga terendah, tingkat abadi, tingkat suci, hingga keterampilan bertarung tingkat dewa legendaris. Dan keterampilan bertarung tingkat dewa tertinggi dikatakan memiliki kekuatan dewa dan hantu yang mengguncang langit dan bumi, tetapi jumlahnya sangat sedikit di dunia. Di antara berbagai tingkatan, terdapat perselisihan paling banyak antara keterampilan bertarung tingkat suci dan keterampilan bertarung tingkat dewa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan yang terlalu besar antara kedua tingkatan tersebut seiring bertambahnya kekuatan, sehingga menghasilkan banyak pemain yang kuat. Diyakini bahwa satu tingkatan harus ditambahkan ke kedua tingkatan tersebut untuk membedakan kekuatan keterampilan bertarung. Oleh karena itu, dengan eksplorasi berkelanjutan dari berbagai cabang dan manusia, antara keterampilan bertarung tingkat suci dan keterampilan bertarung tingkat dewa, sebuah klasifikasi digunakan untuk membedakan kekuatan keterampilan bertarung. Keterampilan bertarung abadi. Setelah keterampilan bertarung tingkat suci, hanya tingkat keterampilan abadi, dan setelah keterampilan abadi, barulah keterampilan bertarung tingkat dewa yang sesungguhnya. Seni abadi dibagi menjadi teknik abadi semu, teknik abadi tingkat rendah, teknik abadi tingkat menengah, dan teknik abadi tingkat tinggi. Setelah itu, teknik-teknik tersebut merupakan teknik bertarung tingkat dewa sejati. Yang disebut seni surgawi mirip dengan keterampilan bertarung biasa, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa melakukan seni surgawi tidak hanya membutuhkan dukungan paling besar dari ki pertempuran yang mempesona, tetapi juga membutuhkan dukungan dari alam. Memiliki domain atau kekuatan yang melampaui level petarung abadi bintang 5. Di Great Thousand Worlds, those skills tingkat surga merupakan level terendah, sementara those skills tingkat abadi sebagian besar digunakan oleh Kaisar Dou.
Sedangkan Do Skills tingkat suci di level atas, berada di antara Do Xian bintang 1 dan Do Xian bintang 4. Do Xian umumnya digunakan, dan setelah itu, Do Skills tingkat abadi hanya dapat digunakan oleh petarung abadi bintang 5 atau mereka yang memiliki kekuatan domain. Setelah keterampilan bertarung abadi, ini adalah keterampilan bertarung tingkat dewa yang sesungguhnya. Keterampilan bertarung tingkat dewa yang disebut-sebut tidak kasat mata dan tidak terlihat. Konon, hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk menginjakkan kaki di alam abadi petarung bintang 8 atau lebih yang memenuhi syarat untuk berlatih, apalagi mencarinya. Oleh karena itu, lahirlah klasifikasi keterampilan bertarung abadi. Orang ini, tulisan tangannya luar biasa besar. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh. Lagi pula, nilai seni semi-abadi terlalu besar, bahkan di seluruh lembah guntur penempaan pedang di benua timur, seni ini unik. Bahkan sekuat kesempurnaan abadi bertarung bintang 5 Duan Tianhong, ia hanya menguasai keterampilan bertarung puncak dari peringkat suci. Kuaso Xiansu, pria yang bersama Musi melirik Musi, lalu berkata, di atas mereka di benua barat, Paviliun Siun dan Aliansi Naga Gila juga merupakan kekuatan teratas. Tetapi dalam hal sumber daya keterampilan bertarung atau latar belakang, Paviliun Siun bahkan lebih baik. Lagi pula, Paviliun Siun memiliki seni semi-abadi yang asli. Tidak ada gunanya melakukan ini. Saat Musi menaikkan harga selangit, tokoh-tokoh lain yang tertarik dengan kombinasi manusia dan hantu juga menggelengkan kepala. Di antara mereka, ada banyak ahli tersembunyi, cukup untuk mengeluarkan sesuatu yang lebih berharga daripada seni semi-abadi. Tetapi nilai kombinasi manusia dan hantu ini tidak terlalu besar. Lagi pula, ini adalah perjudian. Jika berhasil, semua orang akan senang. Jika gagal, menginvestasikan begitu banyak sumber daya keuangan, tidak cukup hanya dengan marah. Tapi masih ada yang menawar. Pria dari Zubauhui itu tersenyum puas, lalu berjalan berputar-putar. Karena tidak ada siapa-siapa, maka orang ini milikmu. Tiba-tiba, pria dari Zubauhui tersenyum pada Musi. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua berjalan menuju paviliun obat, jelas untuk menyelesaikan beberapa prosedur yang rumit. Sepertinya kita bukan satu-satunya yang mengincar orang ini. Tapi tak apa, karena jalan musuh sempit, kebencian lama dan kebencian baru akan terlupakan bersama. Xiaoyan perlahan bersembunyi di pusat kota. Dengan bantuan malam, jubah hitam muncul di tubuhnya, lalu perlahan mengikuti Musi. Begitu Musi meninggalkan paviliun kedokteran, ia akan segera bertindak. Lagi pula, Musi ini, saat berada di terowongan luar angkasa, dengan gegabah menyerang sesamanya. Ayo pergi juga. Xiaoyan berjalan mondar-mandir dengan lembut di tengah hiruk-pikuk kota, perhatiannya selalu tertuju pada Musi di paviliun obat tak jauh dari sana. Di paviliun obat, transaksi mudah dilakukan, tetapi sangkar yang memenjarakan kombinasi manusia dan hantu tidak termasuk dalam cincin koleksi, dan hanya bisa dibawa sendiri, jadi agak merepotkan. Bayangkan saja membawa sangkar sebesar itu. Praktis, dan mudah ketahuan ada yang tidak beres. Pada saat itu, hal-hal seperti membunuh orang dan mencuri barang juga akan terjadi dari waktu ke waktu. Senior, bisakah kau mengirim seseorang untuk mengantarku kembali ke kediamanku? Musi dengan enggan menukar harta paviliun Siun mereka dengan harta paviliun. Jika mereka tidak mendapatkan penemuan yang mengejutkan itu pada akhirnya, aku khawatir ayahnya akan memberikannya kepadanya. Dipukuli sampai mati, dan masih ada jarak yang jauh antara kota yang sibuk ini dan kota Sifang tempat mereka tinggal. Di atas jarak itu, hanya ada sedikit orang dan itu adalah waktu terbaik untuk diserang secara diam-diam. Jadi Musi membawa kandang sebesar itu, ia hanya bisa meminta bantuan pria parubaya dari Zubauhui. Aku masih ada urusan, masalah ini tidak kompeten. Setelah pria dari Zubauhui selesai berbicara, ia pun bergegas pergi. Jelas, ini aturan Zubauhui mereka. Buatkan saja gaun pengantin untuk orang lain. Ini abadi. Pria yang mengawasi Zubauhui langsung pergi, meninggalkan Musi dan sangkar itu, dan Musi langsung memarahi. Berjalan di kota Sifang dengan kandang yang begitu mencolok pasti akan menjadi sasaran permusuhan semua orang, dan aku sudah membayar harga yang begitu menyakitkan. Prioritas utama adalah mengembalikan barang-barang itu ke kediaman terlebih dahulu, lalu ayahku dan orang-orang kuat di kabinet. Tentu saja, rahasianya akan terbongkar. Semoga kau tidak mengecewakanku.
Musi perlahan mendekati kandang, lalu berjongkok, menatap pemuda asing di dalam kandang, dan berbicara perlahan, suaranya penuh semangat. Boom! Pemuda itu seakan terkekang oleh kekuatan kurungan yang terus-menerus terpancar dari kurungan itu. Saat Musi meminumnya seperti ini, pupil matanya tiba-tiba bergetar, dan ia meraung sekeras binatang buas. Benar-benar gila, bahkan tidak bisa berbicara bahasa manusia. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lupakan saja, ayo pergi. Dalam sekejap, Musi mengambil kandang itu, menghindari banyak orang, dan kembali ke kediamannya, tetapi ia dikurung diam-diam oleh banyak orang di sepanjang jalan. Kediaman Paviliun Siyun berada di sebelah timur Sifang, bersama Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi mereka tinggal di pegunungan tertentu, jadi jika mereka ingin kembali, mereka harus melewati daerah yang jarang penduduknya, dan di sana, bahkan jika itu adalah pusat kekuatan Tianming Villa sering diabaikan, jadi tempat ini telah menjadi titik penyergapan terakhir. Begitu banyak orang, Xiao Yan baru saja datang ke sini untuk bersembunyi di balik batu, dan tiba-tiba kekuatan jiwanya yang mempesona menemukan bahwa ada beberapa orang kuat di sekitar hutan batu ini, dan kekuatan mereka setidaknya berada di level Dosian bintang 3. Hutan batu, ini adalah tempat yang mengarah ke kediaman mereka di Paviliun Siyun, area istimewa yang rimbun, tempat munculnya hutan batu yang tak terhitung jumlahnya. Nilai gabungan manusia dan hantu tak terukur, dan aku tak tahu apa yang terjadi di dalam Villa Tianming, tapi benda itu akan dilelang. Jika masalah ini sampai diketahui oleh pemilik pesawat, aku khawatir Villa Tianming akan dihukum. Lagi pula, kekuatan amarah para petinggi sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Kombinasi manusia hantu, jika benar-benar berhasil dikultivasi di masa depan, aku khawatir itu akan menjadi eksistensi paling tirani di dunia hantu. Sang dewa pemakan jiwa tersenyum. Pria itu adalah Musi, dan sangkar di tangannya adalah benda yang menyegel perpaduan manusia dan hantu, tetapi saat ini, aura perpaduan manusia dan hantu cukup lemah, bahkan pupil matanya tertutup rapat dan tidak ada perlawanan sama sekali. Kalau orangnya banyak sekali, jangan terburu-buru. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, prasasti inti di tubuhnya terus bergerak, dan serangkaian pola yang memukau terus mengembun di tengah telapak tangannya, yang juga dipenuhi batu energi tak berwarna. Munculnya batu-batu formasi dan pola-pola formasi membuat Xiao Yan siap bertarung. Teman ini ada di angin yang lebih rendah. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kekar perlahan melangkah maju, datang tepat di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Feng Ling, pria dari Nansu. Musi tentu tahu bahwa kembali ke kediamannya dengan lancar tidaklah mudah, tetapi Nansu adalah tempat terlemah di sekitarnya, dan kekuatan Feng Ling ini hanya Dosian bintang 3,5 langkah, yang membuat Musi melambat. Perlahan menggelengkan kepalanya, ia berani datang dan membunuh dengan kekuatan yang begitu lemah, ia terlalu meremehkan dirinya sendiri. Puff! Tanpa ragu sedikit pun, sosok Musi melesat, lalu energi dendam yang menyilaukan memenuhi tubuhnya, dan seluruh tubuhnya bagaikan bilah tajam, menusuk langsung ke arah Feng Ling. Dinding karang berserat kayu. Seketika, senyum cerah Feng Ling berubah menjadi sentuhan berat, dan kemudian dendam atribut kayu yang mempesona muncul dalam sekejap. Crash! Energi dendam atribut kayu milik Feng Ling baru saja muncul, dan langsung membawa semburan vitalitas yang kuat dari segala hal, lalu membentuk penghalang hijau berukuran puluhan meter di sekelilingnya. Di atas penghalang hijau, ia memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi meski begitu, di bawah serangan Musi, ia menjadi goyah. Cangkang kura-kura yang keras sekali. Musi melompat mundur tanpa terkena, lalu langsung menuju kandang, menatap orang ini. Meskipun orang ini lemah, pertahanan atribut kayunya yang pertama digunakan. Praktis. Saudara Huang, ayo kita lakukan. Kalau tidak, semuanya akan berubah. Seketika, sebuah raungan terdengar menuju suatu tempat di hutan batu, dan tiba-tiba seorang pria kekar dengan aura kokoh di matanya, bagaikan gunung, tiba-tiba melompat dari bayang-bayang dan datang ke medan perang. Sekte Tubuh Segudang, Huang Lei, aku tidak menyangka kau akan bergabung. Melihat pria di depannya muncul, Musi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Sekte 10.000 tubuh, ini adalah kekuatan yang terletak di Beizu. Mereka sangat rendah hati, tetapi dalam hal seni tubuh, mereka memiliki wawasan yang unik, sehingga kekuatan mereka secara keseluruhan juga termasuk yang terbaik di Beizu. Saya pikir Anda mungkin keliru.
Sekte tubuh segudang kami melakukan segalanya, tidak perlu bersatu dengan orang lain untuk membunuhmu, hanya untuk membalas kebaikan orang ini. Feng Huanglei tersenyum tipis, tetapi di balik senyum itu, tersirat niat membunuh yang sangat kuat. Berhenti bicara omong kosong, lakukan saja. Pegang saja, aku akan mengambil kandang itu. Jangan melawan. Begitu kau berhasil, segera pergi, kata Feng Ling serius. Zirazia, saat berikutnya. Sungguh kekuatan yang tirani, kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Sampai saat ini, wajah Musi sedikit tergerak karena kekuatan Huanglei. Kekuatannya persis sama dengan dirinya, dan juga berada di tahap tengah Samsung Fighting Immortals. Menerima busur cakar harimau. Seketika, Huanglei tak ragu sedikit pun, tubuhnya membungkuk seperti harimau yang sedang memangsa, dan energi bertarung kuning yang menyilaukan tiba-tiba menyebar, lalu melancarkan serangan ke arah Musi. Tepuk lala, sebuah lingkaran energi pertempuran beriak bagai air pasang, menyebar dari telapak tangan Huanglei dalam sekejap, lalu di depannya, membentuk busur dan anak panah alami, dengan napas yang ganas, tiba-tiba menyerang Musi. Serangan yang sangat kejam, kekuatan orang ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dalam sekejap, Musi sama sekali tidak ragu, pikirannya bergerak, dan kekuatan yang menyilaukan tiba-tiba menyebar, dan jejak kekuatan ruang perak memicu sosoknya yang cukup misterius. Dia menatap Huanglei dengan waspada. Maju, Huanglei tidak ragu-ragu, telapak tangannya tiba-tiba menamparkan, dan kemudian busur dan anak panah yang mengerikan di telapak tangannya melesat keluar seperti kilat, dengan aura buas, melesat ke arah Musi. Terikat luar angkasa, boom, Musi mendengus, dan ruang perak itu langsung bertabrakan dengan busur dan anak panah. Weng om, busur dan anak panah energi yang tampak tirani itu tak mampu bergerak maju meski dibelenggu kekuatan ruang. Kedua belah pihak terus berubah, sementara yang lain bertumbuh, dan kekuatannya perlahan-lahan menghilang. Fluktuasi serangan tirani keduanya membuat ruang ini kering, dan bau mesiu menjadi semakin tirani. Di sisi lain, batu formasi dan pola formasi di tangan Xiao Yan juga terkondensasi, tetapi ia tidak terburu-buru. Jubah hitam muncul di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Karena Musi dan Huanglei sedang bertarung, maka ia akan mengambil sangkar itu kembali dan menghadapi mereka terlebih dahulu. Orang ini, melihat Musi terjerat oleh Huanglei untuk sementara, Feng Ling tidak ragu-ragu. Sosoknya bergerak cepat, dengan mudah melewati Musi, dan tiba di kandang tempat kekuatan gabungan manusia dan hantu di penjara. Apakah ini gabungan manusia dan hantu? Sepertinya tidak ada bedanya. Feng Ling perlahan menatap kandang itu, terkejut. Di dalam sangkar, ada aura hantu gelap samar di tubuh pemuda itu, dan bahkan di balik aura hantu itu, tampaknya ada aura lain. Rasa takut tak tertahankan. Pada saat itu, lelaki itu sedang duduk bersila, matanya sedikit terpejam, dan dia tidak berbicara atau bergerak, hanya duduk di dalam sangkar, dikelilingi oleh batasan-batasan tirani, yang membuat lelaki itu tampak sangat tidak nyaman. Lupakan saja, ambil kembali dan bicarakanlah. Untuk sesaat, Feng Ling tidak ragu. Di telapak tangannya, energi Doqi yang menyilaukan terus meluap, menghadap ke sangkar, mencoba menghancurkan sangkar itu dengan satu pukulan. Bang bang bang, Feng Ling sangat berhati-hati, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh sangkar dengan ringan, rasa sakit yang menusuk tiba-tiba muncul, dan energinya langsung menghilang, tetapi sangkar itu masih utuh. Boom, detik berikutnya, sebelum Feng Ling sempat bereaksi, tirai api merah aneh tiba-tiba menyedot sosok Feng Ling dan sangkarnya. Sedangkan Huanglei, mereka tidak menyadari Feng Ling yang menghilang. Sial, apa ini? Meskipun kekuatan Feng Ling hanya setengah langkah Do Xian bintang 3, indera penciumannya sangat sensitif. Dia baru saja mencoba mendobrak kandang itu dan gagal, dan dia langsung ditarik ke dalamnya oleh sesuatu. Tempat di mana dia berada sekarang seperti gunung berapi berusia 1000 tahun, dan lahar panas dapat terlihat di mana-mana, dan potongan-potongan energi aneh tiba-tiba muncul. Kekuatan formasi tersebut berada di ruang yang berbeda, dan penggunanya dapat menarik siapa saja ke dalamnya, selama orang tersebut tidak menyadarinya. Anda, bajingan. Tiba-tiba, ketika Feng Ling sedang melihat ke dalam kandang, ia menemukan sesosok tubuh bermandikan jubah hitam. Tidak ada yang aneh dengan sosok itu. Satu-satunya yang pasti adalah di belakangnya, ia membawa penggaris besar. Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin,
dan tiba-tiba meleleh di mana-mana, dengan gelombang panas yang ekstrim, tiba-tiba mengejar dan membunuh Feng Ling. Orang ini adalah Xiao Yan. Crash. Saat ini, formasi api penyucian sedang digunakan oleh Xiao Yan, dan menjebak Samsung Douxian dengan mudah bukanlah masalah lagi. Ketika Feng Ling sedang terburu-buru untuk menghadapi formasinya, Xiao Yan juga datang ke kandang dan dengan hati-hati mengukurnya. "Siapa namamu?" Nada bicara Xiao Yan yang agak acuh tak acuh mengandung sedikit fanatisme. Ini pertama kalinya ia datang ke dunia dakian untuk bertemu sedekat ini dengan klan dengan garis keturunan yang sama. "Xiao Gui." Seketika, setelah Xiao Yan datang dan membuka pintu, pemuda di dalam sangkar itu perlahan membuka pupilnya, lalu menatap Xiao Yan dan berkata, "Di mana orang tuamu?" tanya Xiao Yan. "Mereka semua sudah mati," kata pemuda Zaidu. Tetapi ketika Xiao Yan menyebut kata orang tua, sudut dan ujung tajam orang ini dengan jelas menunjukkan niat membunuh yang langka. "Lupakan saja, aku akan membawamu keluar dari sini dulu." Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak lagi bertanya, dan aura di tubuhnya mulai bergejolak. "Kandang ini berisi batasan-batasan yang sangat tirani," kata pemuda itu perlahan. "Kekuatan jiwa." Xiao Yan mengangguk perlahan saat mendengar kata-kata itu. Kemudian, kekuatan jiwa yang menyilaukan itu bagaikan letusan gunung berapi, mengarah ke sangkar. Bang bang bang, kekuatan jiwa yang tak berwarna dan tak kasat mata itu baru saja menghantam sangkar, dan tak ada gerakan sama sekali, seolah-olah kekuatan jiwa itu pun telah terkikis. "Sialan," kata Feng Ling dengan marah sambil berhadapan dengan kobaran api yang amat besar dalam formasi api penyucian, sambil mengawasi setiap gerakan Xiao Yan. "Ya, di mana sosok Feng Ling?" Di luar, Huang Lei dan Musi terlibat dalam pertarungan yang samar-samar untuk sementara waktu. Huang Lei melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa Feng Ling dan sangkar itu telah hilang di tanah, tetapi sangkar aslinya masih ada. Di tanah tempat kedua sosok itu berada, terdapat fluktuasi yang agak samar, dan mereka tiba-tiba terkejut. "Huang Lei, kenapa kita tidak berhenti dulu, dan menunggu orang itu dibereskan? Bagaimana dengan pertarungannya?" Sesaat kemudian, Musi juga menyadari fluktuasi halus di tanah dan langsung berkata, "Oke." Keduanya langsung akrab, dan tiba-tiba napas mereka keluar, lalu mereka pun terjatuh ke tanah. Metode formasinya adalah dengan menempati ruang tertentu sebagai ruang miliknya sendiri, sehingga menutupi ruang asli dengan metode formasi tersebut, jadi mereka berdua langsung menghadap tanah dan langsung menyerbu metode formasi Xiao Yan. Bang bang bang, dalam sekejap, tubuh keduanya tiba-tiba menyerbu formasi Xiao Yan. "Bajingan kecil, itu benar-benar kau." Tepat setelah memasuki formasi api penyucian, gelombang yang sangat mengerikan muncul, tetapi ketika Musi melihat sosok Xiao Yan, ia tahu bahwa orang ini adalah orang yang berada di lorong ruang angkasa saat itu. Kekuatan terbesar pasukan benua ini adalah karena orang ini dimarahi oleh para ahli di pavilion. Kali ini, ia tentu saja tidak akan melepaskannya begitu saja. Agak merepotkan sekarang. Xiao Yan perlahan memutar matanya ke arah tiga orang di atas, lalu tiba-tiba tertawa. Hanya saja, yang disebut masalah ini hanya mengacu pada penghancuran kandang. Sedangkan untuk dua orang di tahap tengah tiga dewa petarung bintang di depan mereka, jika mereka ingin mengalahkan diri mereka sendiri dalam formasi mereka sendiri, itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. "Ayo kita lakukan bersama dan bunuh orang ini. Ketika saatnya tiba, kombinasi manusia dan hantu akan diberikan kepadamu." Musi tersenyum. "Jika memang begitu, lebih baik bersikap hormat daripada menurut." Ledakan kekuatan ganda. Seketika, Huang Lei berteriak keras, dan tiba-tiba lingkaran fluktuasi aneh muncul di tubuhnya, dan kemudian kekuatan di atas tubuhnya mencapai tingkat baru. Hanya untuk mencoba kekuatan formasi api penyucian yang dikendalikan oleh pola formasi batu. Melihat ini, Xiao Yan pun menurunkan sangkar yang retak untuk sementara, dan sebuah batu prisma perlahan muncul di tangannya. Hanya saja pada batu yang tampaknya tak berarti ini, jumlah polanya ternyata mencapai 34.000 keberadaan. Batu prisma di tangan orang ini sepertinya agak luar biasa. Tatapan Huang Lei menjadi serius, karena kekuatan api yang luar biasa dalam formasi api penyucian ini, meskipun setara dengan tingkat tiraninya saat ini, masih samar-samar. Yue merasa gelisah, apalagi batu formasi aneh di tangan Xiao Yan, yang membuatnya berdebar kencang.
Ayo kita lakukan bersama. Meskipun Musi sombong, dia tidak berani meremehkan formasi Xiaoyan dan berkata sambil mendengus dingin. Oke, begitu suara itu jatuh, kedua sosok itu tiba-tiba muncul, dan semburan serangan yang terang menyerang Xiaoyan. Kekuatan gajah raksasa. Huang Lei tak berhenti, energi menyilaukan langsung menyebar, dan sesosok hantu muncul di permukaan tubuhnya. Huang Lei awalnya adalah seorang praktisi fisik, tetapi setelah hantu ini muncul seperti gajah raksasa, kekuatannya meningkat lebih jauh lagi. Naik satu tingkat, jiwa pejuang. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat ini. Bukan, itu bukan semangat juang. Meskipun benda ini agak mirip dengan semangat juang, itu jauh dari semangat juang. Sesaat kemudian, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas kekuatan jiwa yang besar telah memberi Xiaoyan persepsi yang sangat kuat. Ambil. Huang Lei menghela napas berat, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat. Berkat berkah dari hantu gajah raksasa itu, kekuatan mengerikan yang membuat kulit kepala mati rasa tiba-tiba muncul dari tinjunya, tepat menghadap Xiao. Api itu tiba-tiba menyerang. Boom! Pukulan yang terkesan meremehkan itu ternyata mengandung kekuatan yang cukup untuk melenyapkan seorang petarung sekuat tenaga. Angin energi yang dahsyat tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan. Ayo mulai. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa dari balik jubah hitamnya. Batu formasi di tangannya pun langsung menyatu dengan formasi api penyucian. Formasi itu tampak hidup, api yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dan bahkan tubuh Xiaoyan pun menjadi ilusi. Bang bang bang, serangan Huang Lei memang dahsyat, tetapi ketika dia mendekati Xiaoyan, tatapan mata Xiaoyan berubah menjadi ilusi. Serangan menyilaukan itu dengan mudah menembus perhatian semua orang, dan tertangkap oleh kobaran api yang tak terhitung jumlahnya di belakang. Bagaimana mungkin? Ekspresi Huang Lei menjadi aneh ketika dia melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka Xiaoyan akan begitu kejam. Dalam formasiku, akulah rajanya. Suara arogan Xiaoyan tiba-tiba muncul dari ruang formasi. Crash! Saat suara Xiaoyan bergema, semburan api merah menyala tiba-tiba berkumpul dari segala arah dalam formasi. Formasi orang ini agak rumit. Melihat ini, Huang Lei tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Dia ahli dalam hal fisik, dan hal yang paling tirani adalah kekuatan. Kekuatan tirani itu memberikan serangannya daya hancur yang tak terbayangkan. Dalam formasi ini, tubuh Xiaoyan bisa menjadi api apapun, sehingga kekuatan Huang Lei juga terbatas. Perbudakan luar angkasa. Melihat ini, Musi mengangguk perlahan, lalu energi perak yang menyilaukan tiba-tiba berkumpul. Sekarang, hanya jika dia menahan Xiaoyan dan Huang Lei memberikan pukulan yang kuat, dia dapat memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xiaoyan. Naga banjir api, keluarlah untukku. Dengan teriakan nyaring, seekor naga api raksasa yang ukurannya hampir 100 kaki tiba-tiba mengembun dan terbentuk di ruang formasi. Ho ho ho. Naga api baru saja muncul, dan langsung mendorong api di ruang formasi ini ke ketinggian baru. Ikat aku. Pada saat ini, Musi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dalam formasi api penyucian ini, api selalu membuat mereka harus memisahkan sebagian dari pikiran mereka untuk menjaganya. Jika tidak begitu api menyebar, mereka akan menderita cedera internal yang serius di tubuh mereka. Napas naga. Xiaoyan tersenyum perlahan. Ho ho ho. Saat suara Xiaoyan jatuh, naga api itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengembuskan napas. Gumpalan api merah menyala tiba-tiba muncul dari mulutnya. Bahkan kekuatan api ini berbeda dari kekuatan lainnya, karena kekuatan ini adalah kekuatan benih surgawi agung. Sialan, melihat ini, Musi segera menghilangkan kekuatan ruang yang menyilaukan. Ia hanya bisa terus melindungi dirinya agar tidak terpengaruh oleh kekuatan api Xiaoyan yang menyilaukan. Lagi pula, kekuatan api benih langit agung, yang berada di bawah berkah formasi, telah melonjak ke tingkat yang baru. Sungguh sial, Feng Ling, ayo pergi. Tatapan Huang Lei berubah aneh, lalu dia melirik Xiaoyan yang tak terkalahkan seperti dewa perang di atas. Xiaoyan saat ini, mengandalkan jumlah pola formasi, hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan dalam formasinya. Kecuali jika kekuatan lawan satu tingkat lebih tinggi darinya, atau kemampuan bertarungnya terlalu berbeda, mustahil bagi Xiaoyan untuk menjadi lawan yang tangguh. Kalian,
Ekspresi Musi menjadi semakin buruk ketika dia melihat dua orang di sekitarnya telah mundur. Kekuatan Huang Lei tidak boleh diremehkan, tetapi dalam formasi ini, kekuatannya tidak berguna bahkan jika dia tirani, dan begitu mereka berdua pergi, situasinya sendiri juga dalam bahaya. Wang berdengung. Begitu suara Huang Lei jatuh, secercah rasa iba melintas di mata Feng Ling. Namun, telapak tangannya tiba-tiba berputar, dan sebuah pil obat seukuran lengkeng muncul. Tiba-tiba, pil itu diremas, dan kabut aneh pun muncul. Oleh karena itu, mereka berdua langsung pergi dari sana. Selanjutnya, kita bisa menyelesaikan masalah ini di antara kita. Xiaoyan mengendalikan naga api itu, lalu senyum aneh muncul di sudut mulutnya, lalu berkata, "Bajingan kecil, jangan berpuas diri, Dongsu. Suatu hari nanti, kalian akan sepenuhnya yakin dengan langkah kaki kami. Tunggu." Mata Musi berubah, dan dia langsung berkata, "Akan ada masanya nanti." Saat berikutnya, meskipun enggan, Musi berbalik dan pergi. Dirinya yang sekarang bukanlah tandingan Xiaoyan. Puff! Dengan suara keras, sosok Musi menghilang ke dalam ruang formasi dalam sekejap, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini karena Xiaoyan sengaja membiarkan mereka pergi untuk memancing masalah. Lagi pula, sekarang sudah menjelang kompetisi 4 benua. Xiaoyan tidak ingin menimbulkan masalah lagi, kalau tidak, begitu Xiaoyan memutuskan untuk membunuh, dengan kekuatan lebih dari 30.000 prasasti inti saat ini, orang-orang ini mungkin tidak akan bisa lolos dari 10 jurus Xiaoyan. Xiaoyan, sampai jumpa di masa depan, aku pasti akan menanggung semua rasa malu hari ini. Dan sangkar ini diperoleh olehmu, tetapi tanpa aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkannya. Hahaha, saat Musi pergi, tawa keras juga terdengar di formasi itu. Rupanya, saat pelelangan, pria dari Zubao memberitahu Musi satu-satunya cara untuk memecahkan kurungan itu. Seandainya aku tahu, aku tidak akan membiarkan orang ini pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, tirani kurungan ini jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Lupakan saja, ayo kembali dulu. Xiaoyan dengan lembut membubarkan formasi, lalu membawa sangkar itu menuju kediamannya. Dengan kekuatan jiwanya yang besar, ia menghindari banyak bahaya dengan mudah di sepanjang jalan.